Baik, terima kasih Mas Roy dan Sama-sama, Arinda Kevin Pak Rasman. di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara klien, antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Ghaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinuddin. Kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana bisa mengatakan, bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya, sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment, ya, ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logika law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi, kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP dan atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk Semua serangan yang dibilang ada perintah Solo itu, Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris, atau saya menangani satu klien, itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo, emang dia yang punya Solo. Ya, kalau itu dibilang serangan apa dong Anda menangkapnya? Makanya nggak ada yang namanya serangan, makanya udah kita lucu aja kan. Dan tadi saya akan jawab, kalau P19 itu katanya itu apa sering, enggak. Saya lihat data dari case manajemen kejaksaan. Yang namanya P19 langsung dikembalikan itu hanya sekitar 3-7% yang ada, ya gitu. Jadi artinya rata-rata semuanya langsung P21, langsung P21. Ini menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang katanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Bang Rasman begini, Anda dalam sebuah acara TV juga pernah bilang, sorry saya harus salah dulu. Karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya. Ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Spesifiknya siapa nih? Orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tifa, untuk restoratif justice. Siapa yang mau belakangan setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi.
Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Iyalah, Maka kan kemarin kelihatan, setelah 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan untuk mencari kebenaran material. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK. Lanjut di peradilan itu hak untuk kami membuktikan fakta yang kalian ingin Siapa buktikan. bisa larang-larang? Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantan. Nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Jadi nggak usah berandai-andai, nggak usah berinsinuasi seolah-olah kami berenam tuh mau datang ke sana. Dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa mau mengambil Egy Sujana dari kami lah. Faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya udah. Bisa juga terserah Egy bisa, Egy sama DHL bisa lepas ke sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99,9% So kalau kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas HAM, ke MK? Oh, ya, Emang Anda, adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama dengan teman-teman sampai kemudian harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia hanya sidang. Sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Itu sidang untuk pencemaran dan sidang yang harus dihadiri Jokowi dan dia nggak pernah bisa datang atau nggak pernah mau datang padahal hanya di Solo. Itu citizen lawsuit yang kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazahnya Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Terus ada teman-temannya yang katanya KKN, Kacuk kemarin bikin istilah Jack, tapi ketika wawancara keterpalan mau jok. Konyol itu. Bang Rasman terakhir silakan. Lagi semuanya. Bang Rasman. Karena itu juga palsu. Ya. Ketika memberikan keterangan, besoknya dia pergi ke rumah Jokowi, Sewan. Mas Roy Tan. Aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silakan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1.000 pertanyaan dari Rismon dan Solo aja nggak pernah hadir, sekalipun nggak pernah hadir. Rakyat menilai lah, rakyat bisa mengerti. Pak Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di depan ke dia. Dan kalian bohongnya kebanyakan. Silakan uji di situ. Baik. Bohongnya kebanyakan, jadi nggak mungkin lah dia akan hadir gitu. Jadi upaya mengulur agar tidak sampai ke pengadilan. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran material, Pak Jokowi bilang forum saya ingin ada forum membuktikan ijazah. Kita pegang di situ. Kita pegang di situ. Dinamika ini masih kita akan cermati bersama-sama. Bang Rasman, terima kasih sudah bergabung. Mas Roy. Waktu kita sudah habis. Sorry. Ya, nggak usah. Oplos-oplosan. Terima kasih. Bang Rasman, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang di atas dan ada beberapa komentar yang mengatakan yang waktu minta RJ yang lapor, Kocak emang kelihatan takut kalau dibuka di pengadilan. Nah, jadi kelihatan sekali paniknya sehingga menawarkan RJ kepada lawan. Kalau disidangkan potensi kok besar, maka broker berkeliaran delik. Jangan dikubur khusus demi menutupi sesuatu yang tidak jelas dengan adanya RJ. Mari rakyat aminkan. Kami doakan mereka yang berbuat zalim, sengaja berkesongkol melakukan penipuan, pemalsuan secara sadar siapapun dia pribadi atau institusi. Semoga diberi hidayah dan bertobat. Jika mereka ingkar dan bebal, semoga ketika mati mayatnya didepeh bumi dan disegarkan azabnya di bumi nantinya. Nah, ini sudah kebalik, yang minta RJ justru pelapor supaya kasus ijazah tidak terbuka.
Dan ada yang berkomentar teman-teman, kalau asli ngapain repot-repot, banyak lower dan bertahun-tahun tidak tuntas. Nah, mal kelar kasus sedang bekerja, maju terus biar kasus terang berderang supaya tidak jadi pertanyaan secara anak cucu kita nanti. Saya membayangkan kalau kasus ini tidak diperpanjang, tercungkir periuk nasi para termol. Nah, kenapa tambah riwak masalah ini? RRT sudah sebut tidak mau RJ ya, satu-satunya pengadilan. Jangan muter balik, masyarakat sudah pusing menonton drama ijazah palsu ini. Intinya, kalau nunjukin ijazah aja ribet, bulat pasti ada masalah. Nah, Rasman ngomongnya keras sekali, kelihatan bayarannya naik. Nah, paling pintu ini Rasman, pelintat pintut ini Rasman. Di rakyat bersuara katanya tutup untuk RJ, sekarang terbuka lagi biar dapat cuan. Kalau berhasil emang bukan mereka. Nah, kasus ijazah Jokowi ini pasti sampai ke 2029. Makanya semua penyembah Jokowi dan akan terus menggoreng dan menghalalkan segala cara untuk melindungi ijazah palsu Jokowi. Kebayangkan ngomong cepat sedangkan saja itu isa-isa Pak, biar jelas asli apa palsu. Nah, ngapunten nggak boten UCR. Kalau di isu global muncul Epstein File yang mengungkapkan jaringan kuat yang ingin mempertahankan legitimasi kekuasaan dengan menutupi semua rahasia yang tersimpan. Kalau di Indonesia bisa direferensi isu ijazah palsu Jokowi, tidak ijazah palsu terungkap, maka bisa saja peristiwa-peristiwa pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan di masanya akan terkuak juga. Nah, dari pernyataan Rasman artinya eksplisit lawyer jika merasa klien dalam keadaan berbahaya. Bila kasus ini diteruskan sampai ke pengadilan, makanya berusaha keras untuk bisa RJ. Yang namanya termul di mana saja, sama modal penjilat asal ngomong hilang rasa maaf. Semoga Allah berada di pihak perjuangan rakyat Indonesia. RRT terus semangat, suara kalian adalah suara Indonesia. Gusti Ora Sara. Kepada bapak-bapak yang terhormat, kasusnya Bapak Roy CS terus berjuang demi kebenaran dan harus sampai di ujung titik temu. Nah, kalau tidak mengikuti keinginannya orang lain, harus mengikuti aturan atau etika lawyer. Giliran sesuai pihaknya, mereka boleh offside gear. Nah, teman-teman, menurut saya sidang saja kasus ijazah harus benar-benar terang berderang biar pengadilan yang memutuskan. Dengan catatan hakim selalu wakil Tuhan di Indonesia atau di dunia, harus independen. Apa-apa orang ini bilang kami Jokowi, sudah sesaat memikirkan, memuja seorang manusia hilang sudah akal sehat.
Nah, ada yang berkomentar teman-teman, hukum Indonesia, hukum calo, bisa tawar-menawar sesuai berapa besar UPT-nya. Konoha bangsa amburador. Nah, inilah tujuan jaksa mengembalikan berkas ke penyidik yang menurut saya itu emang strategi Jokowi agar kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Terus maju Bung Roy, jangan sampai RC. Jangan mau ada perdamaian yang diajukan dari pihak Jokowi. Mau stop biar ijazah nggak kebuka. Maju terus tegakkan keadilan. Nah, di muka bumi manapun itu tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan meninggalkan jejak karena kejahatan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, hukum karma berlaku. Nah, teman-teman, demikian yang kita bisa bacakan komentar. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Salam NKRI harga mati.